Iya, pemirsa, Anda kembali di Newsline bersama kami, jurnalis senior Metro TV, dan Kakak Jon dan juga Mbak Ami. Nah, Mbak Ami, kita masih ngomongin soal Jurnalis Day. Sebagai penerima apresiasi Jurnalis Day pada tahun 2022, apa sih kesannya dalam Jurnalis Day? Itu 2022 itu saya menerima penghargaan Jurnalis Day dalam rangka ini, membangun radio sama teman-teman ya, nggak sendiri sebenarnya. Saya bersama teman-teman membangun jaringan radio, media group, namanya MG Radio. Tapi apapun itu, maksud saya penghargaan yang diberikan itu justru menambah tanggung jawab saya untuk bisa lebih menghasilkan karya yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, terutama karya jurnalistik. Jadi buat saya sih bukan beban ya, tapi tuntutan bagi saya untuk membuat sesuatu yang jauh lebih bagus ke depannya, dimanapun saya ditugaskan, dan sekarang saya kembali ke Metro TV. Makanya jadi PO pemilu. Pokoknya langsung dapat penugasan khusus bisa gitu ya. menginspirasi teman-teman yang lain dong, Mbak Ami. Hidup kita itu kan memang untuk menginspirasi banyak orang, kan sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia di sekitarnya, insya Allah. Luar biasa jawabannya Mbak Ami. Ya kan, informasi ya cuma kalau nggak menginspirasi orang-orang ya. Iya. Dan yang saya dapatkan adalah ketika artinya didapatkan penghargaan itu bukan sebagai sesuatu yang membuat kita terlena, tapi justru di situ harus ada tanggung jawab moral yang kita emban gitu ya Mbak Ami ya. Nah, sekarang saya mau ke Kakak Jon. Kakak Jon, sebelum kita bahas soal dampak-dampak, tapi tadi waktu iklan kita juga bahas ini penghargaan tidak hanya untuk jurnalis TV, tapi juga ada media Indonesia juga dikasih, jurnalis cetak begitu ya, dan semua yang ada online dan yang ada di media group network ini juga akan diberikan. Artinya memang kita melihat bahwa jurnalismenya ini kan sekarang sudah bergerak banyak tipenya. Kenapa akhirnya semuanya itu harus diberikan apresiasi, Kakak Jon? Karena menurut saya bisnis ke depan adalah konvergensi media yang bisa kita lakukan. Kenapa? Ketika konvergensi, biaya-biaya produksi akan ditekan. Sementara tantangan bisnis media luar biasa beratnya. Ketika lihat aja terjadi sekarang, apa yang kita saksikan hampir tiap hari, media bertumbangan. Ada yang tutup, ada yang suntik mati juga. Itu yang terjadi. Kalau kita tidak membangun sebuah kolaborasi, itu bagi saya ke depan akan sangat berat. Ya, itu dari segi bisnis. Tapi kalau dari segi dampaknya dengan adanya online sekarang, ada TV, ada radio, ada jurnalis cetak juga. Ini dampak yang ingin disasar atau disampaikan kepada masyarakat, dampak jurnalistiknya seperti apa sih? Gini, sebenarnya kita mau sharing bahwa kerja media adalah kerja yang prospektif juga untuk kita dan untuk publik. Ketika kita bekerja dengan hati, apa yang kita dapatkan, kita bahagia. Mungkin gaji kita nggak seperti kerja orang di bank dan sebagainya, tetapi passion kita di situ pasti akan menghasilkan karya jurnalis terbaik, dan dampaknya luar biasa. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita nggak sangka apresiasi orang terhadap karya jurnalistik kita itu luar biasa. Kita nggak nyangka. Misalnya kemarin kan kayak siapa ya? Siapa, Kakak Jon? Kasus apa? Ada kasus yang misalnya saya lama diinvestigasi. Ketika saya mengungkap kejahatan seseorang yang dilakukan oleh pejabat publik, itu dampaknya luar biasa. Kenapa? Orang itu menggarong uang negara yang merugikan negara. Ketika merugikan negara, merugikan saya sebagai pembayar pajak. Bahwa saya berhak untuk mengedepankan atau mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Itu yang harus kita ungkapkan. Kenapa? Akhirnya itu berdampak, orang itu masuk penjara, bayar kembali uang pengganti dan sebagainya. Kenapa? Pejabat publik dibiayai oleh kita, oleh pajak kita, maka kejahatan yang dilakukan harus kita ungkap. Nah, itu salah satu dampak jurnalistik. Itu harus dampak jurnalistik. Kalau berbicara mengenai konvergensi nih Kakak Jon, teman-teman yang lain tuh adaptasinya cepat nggak sih Kakak Jon di bawah-bawah, kayak reporter, kameramen juga, dan juga mungkin produser dan teman-teman yang lain? Kita tuh by proses ketika kita melakukan konvergensi. Kenapa? Kita itu banyak orang yang dibesarkan oleh media televisi, banyak orang juga dibesarkan oleh media cetak, ada online. Ketika kita masuk pada ruang yang sama, kita kadang-kadang gagap juga. Berarti apa yang kita lakukan? Kita berproses, tetapi kita memastikan bahwa konvergensi ke depan itu akan berhasil, walaupun itu tertati-tati sekarang gitu loh. Jadi menurut saya ini sangat prospektif, maka kita beri penghargaan kepada media-media yang berada di dalam
di bawah naungan Media Group. Itu yang kita lakukan. Oke, tapi ini ada juga nih yang menarik. Ada pertanyaan dari warganet begitu ya. Mbak Ami dan Kakak John, ini nih ceritain dong pengalaman liputannya yang paling seru. Pasti masing-masing punya dong yang berkesan tuh, yang benar-benar paling diingat apa. Coba mungkin dari Mbak Ami dulu Sudah deh. berapa tahun Betul. ininya pengalamannya Mbak Ami? 23 tahun. 23 tahun jadi jurnalis. Seumur Metro TV. Ini lebih lama lagi. Kakak John udah berapa Lebih tahun, Kakak senior John? lagi. Saya di Metro TV 24 tahun. 24 tahun Di luar gitu ya. 3 tahun. Wah, belum dibangun itu. Terus banget. Saya baru setengahnya dari Ini jauh banget pengalamannya. Jadi kalau Mbak Ami apa nih kira-kira pengalaman paling teranyar apa Mbak selama jadi Pengalaman jurnalis? yang paling deket aja ya, Gemma dan Jason itu haji kemarin, peliputan Oke. haji kemarin. Mungkin nggak terbayang dalam benak saya bahwa saya akan bisa berangkat haji. Orang yang punya duit aja belum bisa tentu segera berangkat haji karena ada antrian. Tetapi dengan saya menjadi jurnalis, saya bisa langsung berangkat, berada di sana 50 hari dan yang buat saya berkesan adalah selain pengalaman spiritual, mungkin nanti di lain waktu kita akan bercerita, tapi bahwa saya merasa di sana itu saya bisa menyampaikan seluruh rangkaian tahapan haji dan semoga itu tuh bermanfaat gitu buat keluarga terutama jemaah haji yang kan kemarin itu kan temanya jemaah haji ramah lansia. Jadi ada kurang lebih 63.000 jemaah haji lansia yang ada di sana dan tugas kita salah satunya adalah menginformasikan kepada keluarga mereka bahwa para jemaah haji lansia itu berangkat haji dengan lancar dan kami kami juga sebagai petugas haji di sana selain sebagai tim media juga sebagai petugas haji, kami juga menjaga mereka dengan sepenuh hati insya Allah gitu. Walaupun memang ada yang kasus meninggal atau sakit itu memang itu kan sudah sudah begitu peristiwanya, tapi bahwa kami menjaga mereka untuk tetap bisa lancar menunaikan ibadah haji itu menjadi sesuatu sih buat saya. Dan lebih dari sebulan waktu itu ya. 50 hari. Terus tahu nggak Gemma, liputan hajinya dapat penghargaan dari Kemenak. Masya Allah. Paling aktif menginformasikan kepada pemirsa waktu itu Mbak Ami ya. Setiap program Mbak Ami live ya. Keren banget ya senior-senior kita ini ya pokoknya ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat yang penting. Oke. Nah kalau Kakak John gimana? Kan dulu backgroundnya sebagai kameramen ya. Ya. Ini bagaimana pengalamannya Kakak John? Mbak Gemma, Jason, saya punya pengalaman yang agak traumatik. Aduh, apa nih? Agak traumatik. Menarik nih untuk dengar Ketika nih. saya meliput konflik agama di Ambon. Oke. Sampai sekarang itu hampir setiap detil hasil peliputan saya, perjalanan saya masih ingat di kepala saya. Itu tahun berapa tuh Kakak John? Tahun 2001. 2001. Ingat betul itu. Saya di sana hampir 3 bulan. Bagaimana kita harus mendapatkan liputan yang berimbang di tengah konflik seperti ini. Beruntunglah kita niat baik untuk mendamaikan konflik itu, membantu, bukan mendamaikan, kita membantu memberitakan bahwa konflik ini sudah selesai deh. Kenapa? Nggak ada untungnya. Yang kalah tetap kalah, yang kalah dia kalah, yang menang juga kalah. Marilah kita bersama-sama membangun kembali Ambon. Itu saya itu beberapa kali berhadapan dengan situasi akhir lah kayak seperti itu. Ini baru saya omong sekarang karena di sana tuh kan nggak, ketika kita ke misalnya ke tempat wilayah Kristen misalnya, ya sudah kita harus orang Kristen. Ketika ke wilayah Islam, kita bagaimana kita mengakunya sebagai orang Islam, sementara nama saya udah jelas, Yohanes Don Bosco, gitu loh. Pada satu kesempatan itu di Ambon itu, saya pernah pergi ke tempat Bukit Cengkeh namanya. Gue masih ingat persis tuh. Itu basis pejuang Islam di situ. Dan itu hari Jumat gitu. Ketika saya masuk di situ sama reporter saya, sekarang sudah keluar dari Metro, dia bekerja tempat lain. Ternyata hari Jumat, Mi. Hari Jumat yang semua itu sholat. Saya dulu depan, saya pikir, saya renung, mungkin hari ini hari hidup saya terakhir nih. Pasti akan dieksekusi gue. Jadi ya, saya berdoa aja lah. Berdoa, semoga saya selamat. Ketika Jumatan selesai, datanglah mereka. Kita ngobrol lagi soal tujuan saya untuk wawancara salah satu petinggi pasukan dulu tuh Jafar Umar Talib. Oke, ternyata mereka ketika kita ngobrol makin jelas mereka lihat saya. Yang saya lihat adalah teman. Ini pasti orang-orang Jogja, tetapi saya nggak tahu pasti. Ternyata itu teman kuliah, yang kita sama-sama ospek, yang kita sama-sama penataran P4 dulu. Iya. Dari Temen situ lah ya, teman. makanya. Akhirnya apa?
ketika mereka keluarkan teh manis panas, udah saya nenggak, oh selamat gue. Itu yang berjalan. Belum lagi di tempat markas orang Kristen juga teman main bola juga. Artinya banyak pengalaman. Banyak gitu pengalaman. ya. Ternyata di sini ada teman-teman gitu loh. Tetapi di zona baku bayi itu kita stres terus tiap malam karena ditembak terus tuh. Aduh, itu pengalaman yang traumatik, tapi tentu ada lesson learn-nya di sana, ada value yang kita bisa dapatkan juga. Tapi sayang sekali karena waktu kita terbatas, padahal kita pengen banget bahas tuntas Lebih soal kiprah banyak mereka ya, lebih iya. banyak lagi. Tapi yang jelas intinya di Jurnalis Day ini semoga inspirasi dan karya-karya teman-teman jurnalis ini benar-benar bisa sampai dampaknya kepada masyarakat, terutama di tahun politik ini ya Mbak Amia. Semoga kita juga bisa mencari referensi terbaik untuk pemberitaan jurnalistik melalui pemberitaan-pemberitaan politik yang semoga ini juga bisa mencerdaskan masyarakat. Terima kasih Mbak Ami, terima kasih sudah Kak bergabung Jon. bersama kami. Sukses selalu. Terima kasih selalu pokoknya ya. Oke, dan pemirsa, inilah akhir dari Newsline. Kita akan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan di TikTok dan juga di Facebook. Terima kasih partisipasinya teman-teman. Dan akhir kata mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo. Saya Gemma Tanjung, terima kasih atas partisipasi Anda dan Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.